Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan dan kita berikan hanya untuk Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, yang senantiasa memberikan kita maaf, yang senantiasa memberikan kita kasih sayang, yang mana Allah Azza wa Jalla huwa arhamur rahimin, yang paling penyayang, yang maha penyayang dari orang-orang yang menyayangi kita lainnya, orang-orang yang penyayang lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Tayyib, kaifa halukunna jami'an ayyuhat talibat? Naam, alhamdulillah, kadzalika nahnu bi khair. Baik, pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang kita akan insyaallah melanjutkan pembahasan kita di pelajaran akidah. Seperti yang kita ketahui bahwa pelajaran akidah adalah pelajaran yang paling dan sangat berharga. Jika kita sudah memahami pentingnya pelajaran akidah ini, maka kita akan menggeser dahulu nilai-nilai di sekolah ini, karena akidah jauh lebih berharga dan jauh lebih penting karena manfaatnya untuk dunia dan akhirat, bukan hanya sekolah saja. Naam, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kalau untuk bersapa, bertanya kabar, itu sudah kita lakukan di pelajaran kemarin. Adapun sekarang insyaallah kita akan pelajari lagi langsung apa yang sudah kita bahas sebelum liburan atau sebelum ujian. Naam, Ustadz ingin tahu sudah sampai mana pembahasan kita di pelajaran akidah ini. Qisas, tayyib. Mari kita lihat kitabnya Qisas. Halaman berapa? 69. Al-Haud, di sini halaman 69 pembahasannya Al-Haud, telaga.
terakhir tentang telaga. Gitu. Tayyib. Kita akan membahas tentang telaga kalau begitu ya. Apa yang kita bahas saat ini, kitab yang kita bahas saat ini, temanya itu tema mengenai tentang tahapan-tahapan yang akan dijalani oleh seseorang di akhirat nanti. Karena tahapan-tahapan tersebut masih ghaib bagi kita semuanya, maka setiap tahapan itu pasti berlandaskan hadis ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Karena dia perkara ghaib. Ya. Adapun di antara tahapan-tahapan di akhirat nanti, ada yang namanya manusia akan digiring sampai ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu seseorang akan sampai ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia sudah selesai dan selamat dari tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan. Jadi bukan tiba-tiba seseorang atau setiap orang akan sampai ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan kitabnya. Perhatikan kitabnya, kita akan baca. Ma dalilu al-haudhi minal kitab. Ma dalilu al-haudhi minal kitab. Dalilnya qala Allah azza wa jal. Al-haud secara bahasa itu artinya bahasa Indonesia telaga ya. Qala Allah azza wa jal, Allah taala berfirman li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad al-Kautsar, telaga Kautsar. Ini jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di akhirat. Dan dari sekian ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada nabi-nabi lain yang diberikan telaga kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Al-Qur'an. Maka kita wajib mengimani bahwasanya dalil mengenai haud itu ada di dalam Al-Qur'an, dan itu pasti akan kita dapati di akhirat nanti. Apakah seluruh manusia mendapatkan haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Ini akan kita jelaskan di dalil-dalil setelahnya. Dalil-dalil setelahnya. Baik. Setelah jelas dari Al-Qur'an ayat yang menetapkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pindah ke dalil dari sunnah. Ma dalil wa sifatuhu minas sunnah. Apa dalil dan sifat, ciri-ciri, gambaran tentang haud tersebut dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Mana dalil yang bercerita tentang sifat
bentuk atau ciri-ciri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah? Mana? Fihi ahaditsu katsiratun. Di dalamnya terdapat banyak hadis-hadis. Di dalamnya terdapat sangat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balaghat mablaghat tawatur. Saking banyaknya sehingga derajatnya itu sampai kepada derajat mutawatir. Kalau kita belajar hadis mutawatir, maka kita akan faham maksud mutawatir itu apa. Siapa yang tahu maksud mutawatir? Coba. Siapa yang bisa jelaskan ke Ustadz apa maksud mutawatir? Mana di sini yang memiliki wawasan luas? Kok pada diam ini? Kenapa pada diam? Masih belum fokus atau gimana? Talibat. Mana ini orang-orangnya ini? Kenapa tidur? Taib Mutia. Apa itu mutawatir? Ata Naifa. Ini pada belajar atau pada tidur? Assalamualaikum. Gimana nih kelas 11? Masih terbuai apa? Terbuai kasur atau gimana ini? Udah. Ayo, taib. Ini udah Ustadz Anmud ini. Enggak juga diapain. Udah Ustadz Anmud nih masing-masing ini. New participant allow participant to unmute themselves. Allow participant to unmute themselves. Udah ini apa? Bisa nggak? Yang mute nih, yang mute. Gimana ini? Udah bisa atau tidak nih? Hadis yang banyak perawinya. Taib, biar Ustaz aja jelaskan. Maksud mutawatir dari hadis adalah hadis tersebut seakan-akan kita dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan sebuah kejadian yang terjadi di hadapan mata kita. Apakah kita akan meragukan kejadian tersebut? Pasti enggak. Karena mata kepala kita sendiri yang lihat. Begitulah derajat hadis mutawatir. Sahihnya sudah sangat sahih, di atas sahih dia. Makanya dinamakan mutawatir. Begitulah dalil-dalil tentang yang bercerita tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya. Ya, minha, taib. Di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Saya menunggu kalian di haud, di telaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunggu umatnya di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam inni faratun lakum wa inni syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menunggu kalian, sesungguhnya aku akan jadi saksi atas kalian, dan sesungguhnya aku wallahi demi Allah sedang melihat ke telagaku sekarang. Sedang melihat telagaku sekarang. Ini hadis yang jelas-jelas membuktikan bahwa telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Naam. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Setelah hadis yang pertama dan kedua membuktikan bahwa telaga itu ada, hadis yang ketiga menceritakan tentang bentuk telaga Nabi bagaimana. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin. Haudi masiratu syahrin. Ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama. Man syariba minhu fala yadhma abadan. Apa maksudnya? Artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang gambaran telaga beliau di akhirat nanti, bahwa telagaku luasnya seperti perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Aromanya itu lebih wangi daripada misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan bejana-bejana untuk meminum air tersebut melebihi bagaikan banyaknya bintang-bintang di langit. Man syariba minhu fala yadhma abadan. Barang siapa yang meminum dari telagaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan merasa dahaga selamanya. Dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Masya Allah. Siapa yang mau? Siapa yang mau minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita minum sampai kapanpun kita nggak kenal yang namanya haus, yang namanya dahaga, nggak akan kenal kita. Kalau ada orang yang nggak mau, berhati-hatilah, tidak dapat nanti minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Itu hadis yang ketiga, langsung menggambarkan, menceritakan tentang apa bentuk dan ciri-ciri telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu hadis yang ketiga. Adapun hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataitu ala nahrin hafatahu qubabul lu'lu' al-majuf. Faqultu ma hadha ya Jibril?" قال هذا الكوثر. هذا الكوثر وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. Apa artinya? Aku datang. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang telaganya, bercerita tentang keadaan nanti di akhirat, atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak berkeliling di akhirat ketika Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Yang penting ini terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke sebuah sungai. Yang mana kedua sisi sungai itu sebagaimana mutiara, pasir-pasirnya bagaikan mutiara. Yang berkilau. Fakultu, maka aku berkata kepada Jibril, bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini Jibril? Wahai Jibril. Maka Jibril menjawab, "Hadza al-Kautsar." Inilah telaga Kautsar. Kata Jibril. Naam. Inilah hadis-hadis yang bercerita tentang gambaran telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dalil yang membuktikan bahwa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Maka jangan pernah kita meragukannya. Jangan pernah kita meragukan hadis, meragukan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meragukannya, maka kita bisa kufur karena menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustadz gambarkan lagi lebih jelas hadis yang keempat, bahwa suatu ketika Nabi datang ke sebuah sungai, kemudian Nabi lihat di kedua tepi sungai itu terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Ya, coba bayangkan ketika antunna pergi ke sungai yang mana tepian sungai itu ada ibaratnya apa namanya ya, gubuk, tapi gubuknya bukan gubuk seperti gambaran kita sekarang. Gubuknya ini berdiri kokoh dan kubahnya itu dari mutiara. Sementara airnya mengalir, airnya seperti yang disifatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita jelaskan, begitu indah. Sehingga Nabi bertanya, apa ini Jibril? Jibril menjawab, inilah telaga Kautsar.
Jadi masih banyak hadis-hadis lain tentang Telaga Kautsar. Jadi Ustadz minta antunna cari hadis lain selain yang ada di sini, kemudian ditulis dan diartikan, terjemahkan sebagai referensi bagi antunna juga. Karena yang sejatinya ilmu itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dicari hadis lain, satu boleh, dua boleh, banyak juga boleh, terserah. Karena banyak hadisnya. Jelas atau enggak? Jelas? Tayyib, jazakunallah khairul jaza. Ustaz rasa cukup sampai di sini pembahasan kita. Kalau ada yang belum jelas tentang telaga, hadis-hadis tentang telaga, maka silakan ditanya. Boleh langsung via WA Ustaz, boleh. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairul jaza. Kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah taala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berharap dan Ustaz berharap untuk antunna semua bahwa dengan kita mempelajari hadis dalil tentang haud, ada keinginan kita untuk mendapatkan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena ketahuilah di akhirat nanti enggak semua umat Nabi mendapatkan telaga tersebut. Ada orang-orang yang tertahan tidak bisa mendatangi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi ini dalam sebuah hadis, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ummati ummati, itu umatku, kenapa dihalangi dari telagaku? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Jibril menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau enggak tahu wahai Muhammad apa yang telah mereka perbuat setelah engkau tiada. Maksudnya ini dalil yang keras, ancaman yang kuat bagi orang-orang yang mengada-ada, menambah-nambah di dalam agama, dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka akan tertahan dari telaga tersebut, tidak bisa mendatanginya, bahkan tidak dapat air minum dari telaga tersebut. Baik, itu salah satu hadisnya. Silahkan dicari hadisnya, insyaallah ada. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.